Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di materi yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi dari turunan fungsi aljabar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan fokus. Oke, karena aplikasi turunan ini harus fokus dan bertahap ya, step by step. Oke, contoh aplikasinya yang akan kita bahas ada 4. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan nilai ekstrim, maksimum atau minimum fungsi. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan gradien garis singgung sebuah fungsi. Kita buka garis singgung dan garis normal. Apa sih garis singgung itu, dan ada istilah lain selain garis singgung yang akan kita bahas, yaitu garis normal. Apa sih garis normal itu dan apa hubungannya garis singgung dan garis normal? Oke, garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva di satu titik. Oke, sedangkan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Untuk lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi, kita bisa lihat gambar atau ilustrasi berikut ini. Nah, yang melengkung ini kita sebut sebagai kurva. Kalau lurus kita sebut sebagai garis ya. Jadi kalau misalnya melengkung seperti ini kita sebut sebagai kurva. Jadi kurva itu bebas, bisa melengkung seperti apapun. Biasanya kurva bentuknya melengkung dan tidak pasti. Bentuknya lingkaran, elips itu bisa disebut kurva. Tapi kalau lurus itu disebut garis. Kita lihat ada sebuah titik di sini ya, titik temu antara kurva dan garis merah maupun garis hijau. Sebut saja dia titik X1, Y1. Nah, titik ini menyinggung sebuah garis, yaitu garis yang merah ya. Karena kalau garis yang hijau lebih dari satu titik. Nah, jadi hanya satu titik itu disebut garis singgung. Jika sebuah garis menyinggung hanya satu titik pada sebuah kurva, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, hanya satu titik, maka disebut sebagai garis singgung. Nah, garis yang hijau ini kita anggap tegak lurus dengan garis yang merah ini. Maka jika garis hijau ini tegak lurus dengan garis merah, kita anggap sebagai garis normal. Oke, garis normal itu tidak menyinggung tapi memotong, karena biasanya lebih dari satu titik ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Oke, untuk rumus ya, untuk menentukan gradien garis singgung, apa hubungannya garis singgung dengan turunan yang sudah kita pelajari? Jadi kalau kita punya kurva fx, bentuknya seperti apapun itu di titik x1, y1, maka gradien garis singgungnya itu kita mencarinya gampang, hanya mencari turunan dari fx tersebut, atau gradien simbolnya lebih sering diungkapkan dengan huruf M, atau M sama dengan f aksen X, dengan mengganti X menjadi titik X1 ya. Oke, gradien garis normalnya adalah karena tegak lurus. Kita sudah pernah mempelajari ya, kalau tegak lurus dua gradien itu, maka gradien yang satu berlawanan tanda dan berlawanan posisi dengan gradien yang tegak lurus. Sama juga dengan gradien garis normal. Gradien garis normal berlawanan tanda dan berlawanan posisi dengan gradien garis singgung. Jadi MN sama dengan minus seper M. Oke. Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kalau masih ingat materi SMP ya, persamaan garis. Persamaan garis normal juga sama, Y min Y1 sama dengan MN X min X1. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jadi ada persamaan garis ya, kurva diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 2. Maka persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 2 yang melalui titik 1, min 2 adalah, soal kedua
Diketahui kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2, X pangkat 2 plus 3. Tentukan persamaan garis singgung di titik berabsis 2. Yang kedua, persamaan garis normal di titik berabsis 2. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya, kita akan bahas nomor 1, kurva ini X kuadrat min 5X plus 2. Langsung aja mau nyari gradien gimana sih? Oke, sebelumnya diketahui melalui titik 1, min 2, artinya apa? Artinya X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan min 2. Jangan tertukar ya. Oke, untuk mencari gradien kita turunkan kurvanya. Jadi kita turunin dulu M sama dengan Y aksen ya. Turunan dari X kuadrat min 5X plus 2. Masih ingat ya materi turunan yaitu 2X, turunkan pangkatnya ya, pangkatnya turunkan dan berkurang 1 ya, 2X. Oke, kalau ini tinggal hilangkan X-nya min 5, turunan 2 tidak ada, jadi 2X min 5. Kemudian, ini belum bisa tahu kita gradiennya berapa, ini masih ada X-nya. X-nya kita substitusi ke X1 ya, X1 itu 1, berarti X-nya kita ganti dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi 2 dikali 1 kurang 5, maka kita ketahui bahwa M-nya adalah minus 3. Kalau udah ketemu M-nya minus 3, X1-nya juga, Y1-nya juga, kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y-nya tetap, Y1-nya jadi min 2, jadi Y min 2 sama dengan M-nya kita ganti min 3, X-nya tetap, dan X1-nya kita ganti dengan 1. Min 3 dalam kurung X min 1. Oke, nah ini minus ketemu minus atau negatif ketemu negatif maka berubah jadi positif sehingga jadinya Y plus 2. Kemudian kita kali pelangi min 3 kali X min 3X min 3 kali min 1 jadi plus 1. Jadi plus 3 maksudnya jadi Y plus 2 sama dengan min 3X plus 3. Kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan, jadi ini plus pindahkan menjadi minus, jadi Y sama dengan min 3X plus 3 dikurang 2. 3 kurang 2 itu adalah 1, sehingga Y sama dengan min 3X plus 1. Jadi kesimpulannya persamaan garis singgung dari kurva X kuadrat min 5X plus 2 adalah Y sama dengan min 3X plus 1. Maksudnya apa sih? Jadi dua kurva yang berbeda, ini dan ini persamaannya berbeda, tapi kalau kalian masukkan X1-nya sama dengan 1, maka hasilnya pasti sama, yaitu Y1-nya sama dengan min 2 ya. Jadi ini dua kurva yang berbeda menghasilkan Y yang sama dan X yang sama. Kita lanjut untuk nomor 2. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian menemukan kata absis itu artinya X atau X1. Dan ordinat itu artinya Y atau Y1. Tadi diketahui absisnya 2, maka X1-nya 2. Kemudian bagaimana mencari Y1? Untuk mencari Y1 gampang, hanya mensubstitusi kurva awal tanpa diturunkan ya. Kurva awal ini Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 3. Nah, X-nya disubstitusi menjadi X1 atau di sini 2. Sehingga Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 pangkat 2 itu 8. Tambah 3. 8 kurang 8 tambah 3 yaitu 3. Oke, karena X1-nya diketahui 2 dan Y1-nya 3, maka titiknya jadi 2,3. Di mana X1-nya sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 3. Oke, kita lanjut sekarang kita cari M atau gradiennya dengan mencari turunannya. Turunan dari X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3 adalah, ini 3-nya diturunkan dan pangkatnya berkurang 1, jadi 3X pangkat 2. 2-nya diturunkan dikalikan dengan 2 di depan jadi 4X dan turunan 3 habis ya, seperti ini. 3X pangkat 2 kurang 4X. Kemudian substitusikan X menjadi X1 atau 2. 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2. 2 pangkat 2 adalah 4, dikali 3 12 ya. 4 kali 2 itu 8, jadi 12 kurang 8 yaitu 4. Setelah diketahui M-nya 4, maka kita bisa masukkan rumus dari persamaan garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y-nya
tidak perlu ditulis, Y1-nya kita ganti menjadi 3, yaitu Y-3. Sama dengan M-nya kita ganti menjadi 4, X-nya tidak perlu ditulis, tetap X. Tidak perlu diganti, tetap X. Dan X1-nya kita ganti 2. Jadi Y-3 sama dengan 4X min 2. 4 dalam kurung X min 2. Kita kalikan pelangi, 4 dikali X itu 4X, 4 dikalikan min 2 itu minus 8, sehingga Y-3 sama dengan 4X minus 8. Pindahkan min 3-nya ke ruas kanan sehingga menjadi plus 3, Y sama dengan 4X min 8 plus 3. Operasikan min 8 tambah 3 yaitu minus 5, sehingga kesimpulannya persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X minus 5. Oke? Untuk mencari persamaan garis normal, kita mengambil M yang sudah didapat di persamaan garis singgung. Hanya saja persamaan garis normal itu berlawanan. Jika M-nya adalah positif, maka MN-nya adalah negatif. Jika M-nya adalah 4, maka MN-nya adalah 1/4. Kebalikannya dan berlawanan tanda. Oke, menggunakan rumus yang sama, hanya saja M-nya diganti menjadi MN. Jadi Y-3 sama dengan min 1/4 dalam kurung X min 2. Untuk mempermudah perhitungan, kita boleh mengalihkan semua ruas dengan 4, sehingga 4 yang ada di ruas kanan akan pindah ke ruas kiri. Sehingga tidak ada pecahan lagi seperti ini. 4 dalam kurung Y-3 sama dengan min 1 dalam kurung X min 2. Kita kalikan pelangi, 4 kali Y itu 4Y, 4 kali min 3 itu min 12, min 1 kali X itu min X, min 1 kali min 2 itu adalah plus 2. Pindahkan semua ke ruas kiri atau tidak, pindahkan minus 12 ke ruas kanan sehingga jadi plus. 4Y sama dengan min X plus 2 plus 12 seperti ini, atau 4Y sama dengan min X plus 14, atau kita pindahkan semua ke ruas kiri ya. Min X pindah ke ruas kiri jadi plus X plus 4Y, 14 pindah ke ruas kiri menjadi minus 14, sehingga jadinya X plus 4Y min 14 sama dengan 0. Persamaan garis normal. Oke, biasanya persamaan garis singgung dalam bentuk Y sama dengan persamaan garis normal dalam bentuk sama dengan 0. Tetapi tidak menutup kemungkinan persamaan garis singgung diminta dalam bentuk sama dengan 0, tinggal pindahkan Y-nya ke ruas kanan, atau persamaan garis normal ke dalam bentuk Y sama dengan. Jadi ini tinggal dibagi dengan 4. Tergantung pilihan gandanya. Namun jika bentuk esai, maka ini adalah bentuk yang paling bagus ya. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini, submateri hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan membahas tentang menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu fungsi jarak dengan menggunakan materi turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Silahkan dikerjakan latihan yang sudah disediakan di Google Form dan di GCR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.